desain topologi jaringan sensor nirkabel WSN untuk pemantauan suhu dan kelembaban. Untuk memantau suhu dan kelembaban di sebuah ruangan besar, topologi jaringan sensor yang paling tepat digunakan adalah topologi mesh. Alasan pemilihan: 1. Topologi mesh memungkinkan setiap node sensor saling terhubung, menciptakan jalur komunikasi yang lebih fleksibel dan tahan terhadap kegagalan satu node. 2. Data dapat dikirim melalui berbagai jalur alternatif, meningkatkan reliabilitas dan toleransi kesalahan. 3. Cocok untuk area luas karena mendukung komunikasi multi-hop, memungkinkan node di pinggir ruangan untuk tetap terhubung ke gateway pusat melalui node-node lain. Perbedaan arsitektur jaringan WSN. Kasus 1. Arsitektur bintang star memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah mudah untuk diimplementasikan, konsumsi dayanya rendah, serta manajemen jaringan yang tergolong sederhana. Namun kelemahan utama dari arsitektur ini adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap node pusat. Jika node pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan gagal berfungsi. 2. Arsitektur pohon Ribbon menawarkan struktur hierarkis yang memudahkan dalam proses routing data dan sangat cocok digunakan pada area yang bertingkat. Meski demikian, jika node induk mengalami kerusakan, maka seluruh cabang jaringan yang terhubung dengannya akan terganggu. Selain itu, arsitektur ini juga memiliki ketahanan terhadap kegagalan yang kurang baik. 3. Arsitektur mesh memiliki jalur komunikasi ganda yang membuat jaringan menjadi lebih tahan terhadap gangguan. Selain itu, arsitektur ini juga fleksibel dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Namun, kekurangannya terletak pada konsumsi daya yang lebih tinggi, serta konfigurasi dan manajemen jaringan yang lebih kompleks dibandingkan arsitektur lainnya. Pemilihan antena yang tepat untuk aplikasi WRS. Jarak jangkauan. Jika membutuhkan komunikasi jarak jauh, antena direksional atau gain tinggi diperlukan. Lingkungan operasional. Antena omnidireksional cocok untuk indoor, sementara direksional lebih cocok untuk outdoor atau area terfokus. Konsumsi daya. Antena dengan gain tinggi biasanya mengonsumsi lebih banyak energi. Frekuensi kerja. Antena harus kompatibel dengan frekuensi komunikasi. Contoh Zigbee pada 2,4 GHz. Ukuran dan biaya. Untuk deployment besar, ukuran kecil dan biaya murah menjadi pertimbangan utama. Pola radiasi sinyal menentukan apakah sinyal menyebar ke semua arah atau hanya ke arah tertentu. Konsep duty cycle dalam WSN. Duty cycle adalah persentase waktu di mana sensor berada dalam keadaan aktif dibandingkan dengan siklus operasional penuh. Rumus: duty cycle sama dengan waktu aktif atau total waktu kali 100%. Pengaruh duty cycle terhadap konsumsi daya. Duty cycle rendah, misal 10%, membuat sensor lebih sering dalam mode tidur, lebih hemat daya. Duty cycle tinggi, misal 80%, menyebabkan sensor sering aktif, konsumsi daya tinggi. Oleh karena itu, pengaturan duty cycle sangat penting agar umur baterai sensor tetap panjang tanpa mengorbankan kualitas pengamatan. Penutup, pemahaman terhadap topologi jaringan, arsitektur WSN, pemilihan antena, dan duty cycle sangat penting dalam merancang sistem WSN yang efisien, andal, dan hemat daya. Jawaban ini memberikan gambaran mendalam terhadap aspek-aspek kunci dalam implementasi WSN di lingkungan nyata.